Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hamba rasakan Tuhan beri iman untuk kita memasuki tahun depan. Ada suatu iman yang supranatural yang kurasakan seperti jubah ya Tuhan. Sungguh Tuhan, seperti jubah pujian. Demikian pula jubah iman ini. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, beritahu kepada umatmu janjimu yang akan menuntun kami masuk ke tahun yang baru, yang segera di akhir tahun ini. Thank you Lord. Sembunyikan hamba di balik salibmu, dalam nama Yesus. Amin. Langsung saja, saya rasakan ada jubah iman yang saya bisa bagikan. Tidak lama yang lalu saya bermimpi, dalam mimpi saya melihat, saya berada di dalam sebuah, seperti drama di panggung drama gereja, lalu saya pakai pakaian imam gitu, memerankan imamat. Tapi Tuhan berkata, ini bukan drama, ini memang peran sungguhan. Saya rasa sekalipun kita semua imamat rajani, saya mau dedikasikan saat teduh bersama hari ini untuk kita menjadi imam, berdoa bagi jemaat agar diluputkan, khususnya memasuki tahun depan, segala sesuatu yang tidak menentu. Saya rasakan ada jubah imam itu untuk mendoakanmu. Nah, kita doakan supaya Anda diluputkan, bisnis Anda diluputkan dari mara bahaya, keluarga, kesehatan Anda, rumah tangga, hubungan, pelayanan, everything. Saya percaya Anda yang hari ini mengikuti saat teduh, secara live-nya maupun nanti yang menonton kemudian, sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan. Catat ini sebagai judulnya Gunung Peluputan di tahun 2023. Dan jikalau ini nanti ditonton 2030, 2032, kalau Tuhan belum datang, selalu ini adalah janji untuk menjajakkan kaki di depan itu. Tahun berapapun, tidak akan ada bedanya. Tuhan kita selalu alive. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 14, lalu setelah itu dilanjut 19 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat 14, Daud di padang gurun Zif. Bunyinya, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dari dekat kami, di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silahkanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berhenti sampai ayat 20 dulu. Saya jelaskan, Daud ini masih status buronan hari ini sekalipun dia tidak salah apa-apa di hadapan Allah. Yang mengejar dia adalah tentunya Raja Saul yang iri hati. Tapi Daud itu banyak musuh, bukan karena dia orang yang jahat. Banyak orang memusuhi dia justru karena urapan yang ada dalam hidupnya. Tahukah Anda, hidup itu peperangan rohani. Musuh Daud satu, yaitu Saul. Tetapi yang menjilat Saul banyak. Karena itu tidak sedikit di antara mereka yang mau menyerahkan Daud, kepalanya dan kepala anak buahnya ke dalam tangan raja yang sedang kesurupan itu. Dengan tujuan untuk dapat imbalan. Supaya dapat perkenanan. Bagaimanapun juga Daud kan belum menjadi raja. Meskipun dia sudah diurapi oleh Samuel, tetap status quo rajanya adalah Saul. Dia yang pegang pucuk pimpinan kuasa, Israel number one. Kita lihat ya, Daud ini sebenarnya berjalan di atas air. Dia itu senantiasa dalam bahaya karena dia nggak pernah tahu musuh dalam selimut, siapa lawan, siapa kawan. Tapi karena dia bersandar sama Tuhan, justru di masa-masa seperti itu, Daud hanya punya satu sandaran, karena hanya satu yang bisa dia percaya. Bahkan orang-orang yang bersama dengan Daud pun, meskipun Daud mempercayai mereka, mereka juga manusia biasa. Ada cerita nanti pada waktu mereka berada di Siklak, Daud itu mau dirajam sama orang-orangnya sendiri karena mereka semuanya pahit hati sebab istri dan anak-anaknya diculik oleh musuh. Tapi Daud di masa-masa seperti inilah pembentukan imannya. Dia belajar untuk bergantung pada Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian. Dan ini adalah cikal bakal dia diluputkan dalam segala perkara. Karena hatinya melekat pada Tuhan. Referensi Mazmur 91 nggak usah dibuka. Karena hatinya melekat padaku, aku luputkan dia.
Tapi hari ini saya mau Anda langsung meninjau lokasi tempat peluputan sesungguhnya terjadi. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Dia berlindung dari musuh, bukan hanya Saul seorang diri. Musuh entah siapa dia tidak tahu. Seperti tahun depan juga atau jalan di depan kita itu setidak pasti itu. Kita nggak tahu adakah booby trap, adakah ranjau-ranjau yang tertutup rapat di bawah tanah. Adakah jebakan-jebakan jikalau kita burung, kita nggak tahu yang mana itu adalah jebakan. Jebakan atau perangkap. Daud, dia itu di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Memang dia suka sekali tempat yang merupakan dataran tinggi, karena di situ dia lebih kelihatan musuh. Tapi sebenarnya perlindungan Daud kenapa dia aman bukan karena dia di pegunungan. Sebenarnya ada gunung batu yang gak kelihatan. Itulah gunung sesungguhnya. Gunung-gunung ini hanyalah tempat persembunyian sementara. Jangan pernah kita itu menjadikan uang tempat perlindungan kita. Status koneksi kita kenal siapa, kepandaian kita, pengalaman apalagi. Aduh, pengalaman itu adalah guru yang sangat-sangat miskin. Tuhanlah guru yang sangat luar biasa. Pengalaman kita bisa menyesatkan. Pengalaman juga bisa menipu. Pengalamanlah yang membuat beberapa orang jadi terlalu percaya diri. Karena dari dulu dia selalu lolos. Dari dulu dia selalu menang. Dari dulu selalu berhasil. Pengalaman juga bisa menjadi trauma. Dan trauma itu bukan kebenaran. Aku selalu mencoba cara ini selalu gagal. Tapi Tuhan katakan kepada murid-muridnya, semalam-malaman kamu cari ikan gak dapat. Tebarkan sekali lagi di sebelah kanan. Maka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan penangkapan atau mujizat penangkapan ikan. Jangan jadikan pengalaman patokan. Tetap jadikan Tuhan gunung batumu yang gak kelihatan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Inilah rahasia sesungguhnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan memihak pada kita, siapa yang berani menggugat kita? Inilah rahasianya. Kapan Daud intim sama Tuhan? Bukan waktu nanti dia berhasil jalan di atas sotoh, lihat Batsheba. Itu dia lupa diri. Justru ketika kita susah atau segala sesuatu tidak menentu, itu perfect timing, waktu yang bagus untuk kita kenal Kristus. Perkokoh fondasi percayamu pada Tuhan. Belajar untuk totally dependent on Him. Untuk berserah dan berserah penuh. Dan saat-saat itulah dia belajar untuk bergantung pada Allahnya. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ini kunci. Gunung-gunung fisik itu atau gunung-gunung jasmani nggak bisa menyembunyikan dia forever. Selama-lamanya dari Saul. Cepat lambat pasti ketangkap. Kalau bukan karena Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah mereka menjaganya. Lembur-lembur sampai pagi. Sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia akan jatuh pula. Gak mungkin dia bisa selama-lamanya. Saul itu yang punya negeri, di sweeping ya pasti kena lah. Apalagi kalau ada banyak pengkhianatnya, ayat 19. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, ini orang-orang Zif menurut saya kurang mulia. Karena mereka itu pernah mengalami pertolongan Daud. Daud memberikan pertolongan cuma-cuma, sedangkan Daud sendiri dalam bahaya, bisa menolong mereka yang dalam bahaya pula. Seperti orang-orang Kehila di ayat-ayat sebelumnya. Tapi mereka bukannya berterima kasih hati, malah justru dikasih hati di depan, malah justru mereka tusuk di belakang. Ini namanya orang yang diberikan kasih, memberikan belangah. Diberi susu, gantinya begitu. Beberapa orang Zif berkata menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud gak tahu loh pembicaraan ini. Daud gak maha tahu soalnya. Orang-orang Zif ternyata mau menyerahkan dan menjual Daud. Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Waduh, kalau bukan karena Tuhan di hidup Daud ya, Daud itu sudah pasti dimangsa mentah-mentah. Karena kita manusia itu hanya bisa menilai tampak depan. Kita nggak pernah tahu siapa kawan, siapa lawan. Justru ketika kita sudah percaya sama seseorang, bisa jadi setan menghinggapi lalu orang itu mengkhianati. Tapi Daud itu pegang teguh pada Tuhan. Engkau gembala yang baik. Di tempat-tempat seperti inilah, di gunung batu belantara, di padang pasir,
Daud mencipta, mengubah lagu salah satunya tentang gembala yang baik. Di sini Daud hampir saja nyaris kena tipuan. Ayat 20. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan, silakan datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Ayat 21. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Wah, Saul langsung puji mereka. Wah, kamu loyal ya. Saul gak tahu kalau mereka itu punya maksud. Mereka sebenarnya melakukan ini bukan karena sayang Saul atau benci Daud. Ya, ini memang hanyalah orang yang punya tujuan pribadi, punya agenda sendiri. Orang-orang ini gak loyal ke siapa-siapa. Mereka itu mau dapat keuntungan, gitulah. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Menurut saya, ini adalah wishful thinking. Dia pakai nama Tuhan sembarangan. Saul asal bunyi, Asbun ini, dia berkata, God bless you my son. Diberkatilah kiranya kamu sekalian. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan memberkati mereka? Membingungkan kadang-kadang. Ada orang yang menganiaya Anda nanti, mengira mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Akan ada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, mengira bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka kira mereka melakukan ini sebagai sebuah favor. Mereka lakukan ini sebagai pengabdian atau sebagai worship mereka akan Tuhan. Baiklah pergi, ayat 3:22. Carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia ke sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Kita semua tahu rahasianya Daud selalu luput adalah karena Tuhan meluputkan. Tapi bagi Saul, seorang yang sudah hatinya menjadi sekuler, Saul tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saul berkata selama ini dia bisa luput karena dia licin. Karena dia itu cerdik. Saul gagal melihat bahwa Tuhan yang melawan Saul. Saul gagal melihat bahwa Tuhan berpihak kepada Daud yang Saul sedang kejar-kejar. Bisa aja Saul ini satu sisi rohani, kalau ada orang menunjukkan loyalitas kepadanya, jikalau orang mau menjadi mitra kejahatannya, dia berkata God bless you GBU. Tapi waktu Tuhan bekerja di depan mata, dia sebut orang ini cerdik aja, alias hoki atau beruntung semata-mata. Lihat itu, kalau orang tidak bersandar pada Tuhan selalu salah kaprah. Jangan andalkan kepandaianmu. Saul itu pandai loh ya. Tinggi lagi, satu kepala lebih tinggi. Punya pengalaman perang ini sudah belasan tahun jadi raja. Saul juga punya Kopassus, tentara khusus. Orang-orang yang terlatih, orang-orang profesional. Don't believe in statistic. Trust me. You can study statistics, pelajari statistik, survei benar, tapi percayamu hanya berikan pada Tuhan. Karena Tuhan berfirman, kejadian. Kalau Tuhan tidak berfirman, sia-sialah semua yang kau pegangi itu. Berusahalah mengetahui segala tempat bersembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti dan aku akan pergi bersama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Inilah kedagingan ayat 23. Saul memulai dengan sebuah pesan, berusahalah mengetahui semua tempat persembunyiannya. Survei seluruh sebisanya. Lalu habis itu dia berkata, nanti kalau kamu sudah beritahu aku, jika ia ada dalam negeri, aku akan teliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Inilah orang yang menaruh percaya pada kemampuannya sendiri atau kekuatannya. Nanti akan berakhir kecele. Karena hidup ini selalu dipenuhi dengan faktor X yang tidak menentu dan tidak terduga. Di dalam X itulah, X factor itulah, Tuhan memutarbalikkan. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif. Wah, sudah ringkes-ringkes barang. Mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon. Di dataran di sebelah selatan, padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Akhirnya Saul berangkat pula dan mulai ke arah Daud dia pergi, dan Daud seharusnya terjebak di dalam kota berkubu. Lalu ia pergi ke Gunung Batu. Daud itu bisa
tahu Saul sedang ke arah dirinya. Pertanyaan saya 25, siapa yang beritahu Daud? Mungkinkah dia dengar suara Tuhan? Sangat memungkinkan karena Daud itu selalu mengejar hati Allah dulu. Atau mungkin juga ada rahasia intel yang dibocorkan. Mungkin Daud memang pasang orang-orang tertentu untuk cari informasi. Pokoknya ya, lewat cara alami atau supra alamiah, orang-orang yang dibela oleh Tuhan tidak akan telat selangkah. Itulah salah satu wujud peluputan. Boleh dikatakan hoki atau itu sebuah keberuntungan, atau memang sebuah kesengajaan. Orang yang diluputkan Tuhan itu selalu one step ahead. Baik dia sadari atau tidak, sekali lagi itu kesengajaan maka dia sadari. Kalau itu keberuntungan, dia tidak menyadarinya. Setelah lewat bahaya berkata, wow, you know what just happened? Tahu nggak apa yang baru terjadi? Nggak nyangka karena ini tidak kita rencanakan. Tapi Tuhan luputkan. Luar biasa loh, orang yang tidak bersandar pada kekuatan. Padahal Saul itu bukan one step ahead. By default, dengan perencanaan, by design, Saul itu sudah merancangkan 10 langkah di depan. Jadi saya bayangkan Saul dengan kawan-kawannya, dengan ratusan pasukan khususnya, atau ribuan, semua sudah pergi itu tanpa sirene. Jadi kalau andai kata ada penangkapan, ada misi rahasia, tentara atau aparat, nggak mungkin kan pasang sirene rame-rame kalau terjadi penggerbekan, kan langsung mendadak. Saul juga menerapkan sistem atau strategi gerilya dalam hal ini. Dia nggak boleh menyentak Daud sehingga Daud lari. Dia harus tangkap dia tiba-tiba. Tapi aneh, sekalipun Saul dalam kekuatannya, dalam kebrilianan strategi perang, dengan semua intel-intelnya dan semua toolnya, segala teknologi berpihak sama dia. Semua koneksi adalah miliknya. Dia sudah tata 10 langkah, jatuh sendiri ke lubangnya. Nggak mempan. Jikalau bukan Tuhan, nggak bisa kita jaga diri seperti itu. Dan kalau bukan Tuhan yang menyerahkan ke tanganmu, Anda bisa berusaha juga nggak akan mampu. Ini luar biasa. Setiap senjata ditempa melawanmu bukan hanya tidak berhasil, Yesaya 54, tapi malah justru jadi peluru keberhasilanmu. Ini ajaib kalau menurut saya. Ini kesengajaan Tuhan, disengaja atau tidak oleh Daud. Tapi saya kagum juga Daud itu kok bisa cepat ya dapat informasi. Ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Wow, nyaris ini. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Inilah adegan yang paling berdebar di ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung yang sama, di sisi sini, Daud di gunung yang sama, di sisi sana. Sama-sama di lembah. Ini gunungnya yang memisahkan mereka. Kalau mereka sama-sama begini cepat-cepatan, gimana pun juga, mana bisa menang sih, Daud paling pakai kaki. Saul ada kuda. Jadi paling tidak nanti kalau Daud sudah ada di depan, pasti terkejar. Itu bisa ketemu di ujung gunung. Disinilah clash terjadi. Ini sudah fate atau sudah takdir kayaknya. Nggak mungkin bisa Daud itu mengelak lagi. Sudah hampir mengepung Daud itu berarti nyaris sekali. Aneh ya, gunung sama tapi ada dua sisi cerita. Gunungnya sama itu. Sisi Saul ada setan. Sisi Daud ada Tuhan. Di sisi Saul digagalkan. Di sisi Daud diluputkan. Tapi nyaris. Ini berdebar sekali. Ini kalau orang yang gak suka thriller ya, nonton yang tegang. Jangan nonton yang begini. Ini bukan action, ini thriller. Ini sudah horor dekat-dekat lagi. Sudah hampir mengepung Daud dan nyaris menangkapnya. Kata sudah hampir itu nyaris. Nyaris itu definisinya apa ya? Nyaris itu ngeri-ngeri sedap ya rasanya ya. Tapi kalau nyaris itu membuat orang jadi takut. Kenapa? Kalau sesuatu itu nyaris terjadi, orang jadi jatuh hati. Jatuh hati bukan jatuh cinta, hatinya jatuh. Dia berkata, aduh, jangan pernah kita itu takut karena sesuatu nyaris terjadi. Karena dalam kamus orang percaya, nyaris itu tidak sama dengan sudah terjadi. Nyaris itu kan menurut Anda yang mengalaminya, tapi dari mata Allah itu masih jauh.
Itu nggak akan terjadi karena di kamus kita nyaris itu sama dengan tidak akan terjadi. Bukan hanya belum terjadi, tidak terjadi. Nyaris itu tidak akan terjadi. Hampir rasanya, misalkan kita diluputkan dari kecelakaan. Ya kita nggak bisa berbahagia kalau orang lain yang tertabrak. Contohnya kalau tadi saya tidak terlambat karena salah rute, apalagi di area itu ada penembakan. Saya sudah sampai di situ, persis di lokasi yang saya mau tuju. Ya tempat itu terjadi penembakan, itu bisa saja aku atau orang yang aku cintai. Kita nggak bisa bahagia, karena ada orang lain tertembak di sana. Saya pernah alami itu dengan keluarga saya, waktu ada di luar negeri waktu itu. Kok bisa sudah pakai ini loh, pakai satelit untuk mengarahkan, saya bisa salah jalan. Tapi gara-gara itu, tempat yang kami tuju itulah ada penembakan waktu itu. Nah kalau kita tiba 10 menit sebelumnya, kita ada di sana. Tapi saya nggak bisa bahagia karena orang lain tertembak. Tapi kami diluputkan. Satu sisi saya bersyukur, satu sisi saya sedih. Meskipun saya nggak mengenal siapa yang ditembak, tapi kami sedih pula. Tapi bersyukur, anak-anak nggak apa-apa. Bisa saja kita deg-deg di hati, deg-degan nih, nyaris itu. Bukan nyaris, itu jauh. Karena ada tangan Tuhan seperti gunung menghalangi itu, nggak terjadi atasmu. Nyaris jangan membuatmu takut atau trauma lain kali. Nyaris itu sebagai kesaksian iman bahwa ada gunung yang memisahkan dan gunung itu kelihatan seperti gunung padahal itu tangan Tuhan. Nyaris itu ngeri-ngeri sedap. Kayak ngeri sekali, tapi sebenarnya ada keindahan di sana, ternyata nggak terjadi juga. Inilah berkat bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yeremia 33, berserulah kepadaku, ayat 3, maka kamu akan kuberitahukan hal-hal yang belum kamu tahu, perkara-perkara besar. Salah satunya adalah peluputan dari Tuhan. Saya berdoa tahun depan itu yang akan Anda alami. Dikit lagi, ayat 22, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, nah ini alasan kenapa Saul kok nggak jadi bunuh Daud. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Kok bisa pas on the dot, persis top notch. Kok bisa langsung di detik itu ada pesan telegram masuk gitu ceritanya. Raja Saul balik, Filistin sudah di gerbang. Hampir itu ketemu, udah di ujung tanduk, nggak jadi. Ini kalau ketemu berabe itu. Kalau ketemu parah, kenapa? Daud serba salah, maju kena, mundur kena. Maksudnya kalau dia tidak melawan, dia terbunuh. Sedangkan dia innocent, kita tahu. Tapi kalau dia angkat senjata, dia pasti menang. Karena Daud diurapi, Saul sudah basi urapannya. Kalau sampai begitu, berarti Daud terpaksa membunuh. Membunuh orang diurapi, dia bisa menjadi orang yang trauma sampai mati. Jadi itu skenario yang buruk sekali. Untungnya ada faktor T, bukan faktor X. X itu untuk orang nggak percaya, namanya kebetulan. Faktor T itu faktor Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita itu ajaib. Perhitungkan faktor T itu dalam hidupmu. Itulah peluputanmu, faktor Tuhan Yesus. Nah, ini yang nggak bisa dirumus. Langsung diberitahu orang Filistin menyerbu negeri, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saya sambung aja daripada 3 kata, jadi judul kita Gunung Batu Keluputan jadi Gunung Peluputan. Ada 3 hal sebagai summary atau sebagai rangkuman yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Gunung Peluputan di tahun 2023, catat baik-baik agar Anda klaim ini waktu berjalan tahun depan. Ini kan sudah menjelang akhir tahun. Mari kita itu berdiri di atas dasar iman. Sebab manusia tidak ada yang maha kuasa atau yang maha tahu. Mari kita terima prinsip ini dan kita terapkan di dalam hati dan klaim janji. 1, ya, yang penting Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Itu yang utama, you see. Tahun depan mau cari apa kalau bukan pertama-tama cari Tuhan? Oh, Tuhan yang pegang kunci. Manusia itu hanya bisa gagah maksimal itu di hari ini. Hari depan itu selama atas masih ada langit, kita bisa tertimpa. Dan di atas ada yang maha kuasa, selama manusia masih bisa mati. Jangan sok, jangan sombong, jangan tinggi hati. Yang penting itu ya,
Allah nggak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh. Kalau Allah sudah niatnya begitu, siapa yang bisa menolongmu? Tapi kalau Allah berniat menolongmu, apalagi meluputkanmu, siapakah musuhmu? Itulah saya sebut, itulah sebabnya saya katakan, building your relationship with God is your best backing. Membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Allah yang hidup itu adalah backing kita. Itu adalah sistem perlindungan kita, adalah sistem support system kita, dukungan kita yang paling besar dalam hidup ini, keluarga, hidup pribadi, dalam bisnis, pekerjaan, karir kita, studi, masa depan. You need God. I need Jesus. Kalau saya butuh Yesus tahun ini, tahun-tahun lalu saya selalu butuh Dia, tahun depan apalagi. Karena tahun-tahun di belakang saya sudah berlalu, tahun depan saya nggak tahu. God, I need you. Ayo ditune ini hatinya mulai ke FM-nya Tuhan. Yang kedua, tugas kita berdoa dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. Tugas kita cuma ini aja. Jangan lelet, jangan lalai, jangan lengah. Jangan kita itu meremehkan. Jangan anggap enteng apa-apa. Kalau itu dalam tanggung jawabmu, besar atau kecil, berusahalah sungguh-sungguh. Dan berdoalah. Maksud saya begini, ketika Saul lagi maju itu Daud kok bisa tahu? Saya percaya di dalam alam, di dalam dunia natural, secara alami, Daud itu tanggung jawab. Dia punya watchtower, dia punya menara. Meskipun dia percaya Tuhan, pasti yang di gunung-gunung batu itu ada shift-shiftan. Saya pernah ke En-Gedi di Israel, nanti tahun depan saya akan bawa jemaat ke sana, kepingin lihat En-Gedi lagi, tempat persembunyian Daud. Di situ itu di celah-celah the rocks atau di celah-celah gunung batu, itu ada tempat untuk bisa ngintip. Kenapa dia di tempat itu? Karena dari situ bisa kelihatan plain atau kelihatan dataran rendah. Kenapa Daud pilih di situ? Kenapa dia nggak ke lembah? Dia nggak bunuh diri lah ya. Sekalipun dia percaya Tuhan, ada tanggung jawab in the natural, di dalam alam natural yang harus dia kerjakan. Dia pasang orang, dia lihat dari sana, apakah ada musuh. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak melakukan semuanya untuk kita. Tuhan sisakan sebagian kecil namanya ketaatan. Tuhan sisakan saham yang minim itu namanya tanggung jawab kita 100%. Muliakan Tuhan dengan tanggung jawabmu. Saya yakin Daud ada pasang intel-intel. Karena dia memang di dalam dunia militer. Dia pasang semuanya, dia gather information. Dia mengumpulkan informasi seperlunya. Lalu dia kelola informasi yang dia terima. Dia buat keputusan. Dalam membuat keputusan pun, dia dengar-dengaran loh. Dia suruh Abiatar, imam itu datang dengan effortnya, dengan baju imam untuk cari kehendak Tuhan. Gua mundur atau gua maju? Saya biarkan atau saya lawan? Waktu dia tolong orang Kehila, dia juga tanya Tuhan, apakah seharusnya aku maju melawan Filistin itu, akankah kau serahkan mereka kepadaku? Di sini Daud imbang antara apa yang supra alami dan apa yang alami. Jangan lemparkan ke Tuhan kalau itu tanggung jawabmu. Malah lakukanlah itu dalam pertolongan Tuhan. Kerjakan tanggung jawabmu di dalam Tuhan. In the natural, makanya itu saya kasih bocoran dulu. Di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, tahun depan namanya tahun menabur doa dan menuai sukacita atau the year of sowing prayer and reaping joy. Kita mesti banyak berdoa. Salah satu bentuk tanggung jawab kita di dalam alam yang natural adalah berdoa. Yang nggak natural itu jawaban doa, itu supra alamiah. Doa itu tetap tergolong alami. Karena kita bisa berdoa sekarang kan kita bisa memilih saat teduh atau kita pergi kemana. Kita bisa aja pagi hari bolong saat teduh pribadi atau kita masuk ke ruang doa kita dengan Alkitab kita atau di ruang kecil itu di sudut mana. Doa itu alami, doa itu keputusan kecilmu. Lakukan 100% untuk Tuhan, konsentrasi. Sebab tahun depan orang yang menabur doa akan menuai sukacita. Salah satu bentuk sukacita itu adalah keluputan yang Tuhan berikan. Doa supaya hati-hati. Sebab tanpa doa kita bisa 1000 hati-hati tetap akan jatuh dalam perangkap musuh.
Tapi dengan doa kita hanya perlu double hati-hati. Kita perlu careful aja dan kita tanggung jawab dalam segala responsibility atau duty, segala tugas-tugas kita. Nanti lihat ya, ada perkara-perkara di luar kendali kita, di luar kuasa kita yang terjadi dan kita tahu Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Tugas kita berdoa, catat itu, jangan kurang dari ini. Dan bersungguh-sungguh dalam segala tanggung jawab kita. 3, di atas semua, above all, ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Ini bukan lagi 100% usaha kita, ini 0% usaha kita. Ini bukan 100%, 100% usaha kita itu di poin nomor 2. Berdoa dan sungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. Ini 0% kita, ini murni kedaulatan Allah, the sovereign work of Christ. Inilah perbuatan Tuhan yang daulat, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tahukah doa itu kita? Jawaban doa itu Allah. Doa itu 100% kita. Jawaban doa itu 100% dari Allah. Sebenarnya doa nggak 100% kita juga, kita ditolong Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Sebenarnya kita itu saham kecil aja, hanya taat saja. Di atas semua ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Sadari ya, pada waktu nanti kita terhimpit, kecepit, Anda akan lihat setelah lewati. Wow. Anda bisa berkata, kok bisa gitu ya terjadinya? Kok bisa terjadi begitu ya? Anda akan tercengang. Dan akhirnya semua orang sekeliling Anda tidak bisa menyangkali. Semua orang mengangguk kepala dan berkata, ini Tuhan. Itu akan terjadi nanti tahun depan. Dalam bisnis pekerjaan, keluarga rumah tangga, dalam segala jalan hidup Anda. 3 poin ini, berkat gunung peluputan di tahun 2023 yang 1, yang penting Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh kita. 2, tugas kita berdoa dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita. 3, di atas semua ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita. Haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Pakai jubah imam, masuk lagi lebih dalam. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Keluputan ini ada di tanganmu saat ini. Percayalah dengan iman, kau sudah dibasuh dengan darah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And there I find you in